Cek. Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita BTTH Season 5 episode ke-142 yang udah beres puasanya, udah beres lebarannya, udah otomatis udah makin overpower lagi atuh uploadnya. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana racun peradangan hati Kaisar Piton Alam Baka di tubuh King Lin telah dibersihkan seluruhnya berkat bantuan jiwa ular surga kuno yang ada di dalam tubuh pemilik mata bunga ular 3 giok tersebut. Selesai membantu King Lin membersihkan racun di tubuhnya, Xiaoyan pun bergegas memulai proses besar yang sudah dia tunggu sejak lama, yaitu membangkitkan Abayolo dengan tubuh barunya. Karena semua bahan sudah tersedia dan kekuatan spiritual Abah pun telah dipulihkan, proses pemulihan tubuh baru pun dimulai dan sementara Abah sedang menyatu dengan tubuh barunya, Aula Jiwa ternyata sedang merencanakan penyerangan ke Pavilion Bintang Jatuh. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana penyerangan Aula Jiwa yang melibatkan Zai Xing, Tianjun Hitam Putih, juga bala bantuan utama yaitu Tianjun ke-9 yang merupakan ahli kelas 8 Dojun. Meskipun pada akhirnya mereka semua OTW digeprek oleh sosok yang tidak terduga. Siapakah sosok tersebut? Langsung aja kita terobos atuh. Ketika Yolo dan Xiaoyan tenggelam dalam pembangkitan tubuh baru, Pavilion Bintang Jatuh beraktivitas seperti biasa di mana para murid belajar berlatih dan berkegiatan, sementara para petinggi utamanya Feng Xian harus sibuk lagi karena kembali menjadi kepala Pavilion PLT selama Yao Chen dibangkitkan. Feng Xian juga hanya bisa menunggu kabar dari teman-teman Xiaoyan tentang proses pembangkitan Yao Chen, namun dia dan semua orang sedikit banyak yakin bahwa kepala Pavilion Bintang Jatuh muda itu tidak akan melakukan apa yang tidak dia yakini berhasil. Nah, ketika masih khusyuk membicarakan Xiaoyan, datanglah Mu King Luan yang mendapat informasi bahwa Aula Jiwa akan menyerang mereka dalam 3 hari. Semua orang yang ada di sana jelas langsung terbagong-bagong mendengar informasi Mu King Luan, namun Feng Xian berusaha mengatur emosi dan berpikir dengan hati-hati ketika akhirnya mengeluarkan perintah agar seluruh Pavilion Bintang Jatuh berada dalam kondisi siaga, termasuk para tetua Pavilion yang harus segera memeriksa tabir pelindung Bintang Jatuh. Sementara Pavilion Bintang Jatuh bergegas membentuk posisi siaga, Xiaoyan masih berada di menara mengamati Abah yang terus melakukan penyatuan akhir, dan daripada bengung tidak melakukan apa-apa, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu akhirnya memanfaatkan waktu untuk menyempurnakan sumsum tulang Zhao Huasheng yang menurutnya pasti akan membawa banyak peningkatan pada kultivasinya. Dan benar saja apa yang Xiaoyan pikirkan, segera setelah dia mengkonsumsi energi esensi sumsum tulang doseng tersebut, energi surga bumi yang ada di tubuhnya segera berlonjak dan melepaskan ledakan yang menyebar keluar menara. Xiaoyan yakin dengan esensi seorang elit doseng yang luar biasa ini, dia pasti akan segera menerobos ranah Dojun Bintang 2. Tepat setelah Xiaoyan mengkonsumsi esensi tulang sumsum, masuklah Feng Xian yang langsung menanyakan berapa banyak waktu yang dibutuhkan Yao Chen untuk menyatu dengan tubuhnya. Xiaoyan hanya bisa menggeleng pasrah karena saking kuat tubuh baru Abah, bahkan tubuh spiritual luar biasa gurunya pun tidak dapat menyatu dengan cepat, dan membuat Feng Xian mau tidak mau tetap harus mengabarkan apa yang sedang terjadi. Xiaoyan hanya bisa menahan kemarahan ketika mendengar kabar kedatangan Aula Jiwa karena dia maupun Feng Xian sama-sama tahu bahwa saat ini adalah momen kritis bagi Abah yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Karena itulah Feng Xian meminta Xiaoyan untuk fokus melindungi gurunya, sementara dia akan melakukan yang terbaik untuk mengatur dan memimpin Pavilion Bintang Jatuh dalam menerima serangan Aula Jiwa. Singkat cerita, Feng Xian kembali ke menara kepala pavilion ketika mendapat laporan bahwa seluruh murid serta tetua yang di luar telah kembali dan tabir pelindung Bintang Jatuh juga telah berfungsi dengan sempurna. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanya menunggu dan bersiap akan kedatangan antek-antek Dajjal Aula Jiwa yang akan segera tiba.
Penantian Feng Xian dan kawan-kawan tampaknya tidak akan terlalu lama karena saat ini rombongan Aula Jiwa yang dipimpin oleh Zai Xing telah tiba di pegunungan Bintang Jatuh dan akan segera menghancurkan tabir pelindung Bintang Jatuh untuk memberitahu pada semut-semut ini bahwa tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk menyinggung Aula Jiwa. Zai Xing meminta dua Tianjun lain untuk bersama-sama menghancurkan tabir dan langsung dieksekusi oleh Tianjun Hitam Putih ketika melepaskan serangan yang langsung membentuk retakan besar di langit sebagai tanda-tanda awal kehancuran tabir pelindung. Tepat ketika tabir pelindung mengalami keretakan, goncangan hebat langsung terasa di seluruh pavilion Bintang Jatuh termasuk juga Feng Xian yang segera memejamkan mata memahami bahwa musuh besar mereka akhirnya telah tiba. Murid-murid pavilion yang sudah berkumpul di luar hanya bisa menahan getaran di hati mereka ketika melihat retakan yang menyebar karena seorang musuh yang bisa menghancurkan tabir pelindung alami yang terbentuk dari kekuatan bintang jelas bukanlah orang biasa. Ketakutan semacam ini adalah hal yang wajar dirasakan. Namun kekuatan-kekuatan itu segera sirna ketika Feng Xian dan Dojun lain muncul sebelum menerawang tabir pelindung dan melihat siapa saja rombongan Aula Jiwa yang ada di pegunungan Bintang Jatuh. Harus diakui bahwa jajaran yang datang cukup membuat Feng Xian khawatir karena tidak hanya Zai Xing, Tianjun Hitam Putih juga turut bergabung. Dan benar saja hanya dalam sepersekian detik yang singkat kedua Tianjun itu sudah berhasil membobol tabir pelindung Bintang Jatuh sebelum menyembulkan sosok Tianjun dan Dojun Aula Jiwa yang sudah berdiri dengan penuh kesombongan ketika melihat ke arah Feng Xian dan para murid pavilion Bintang Jatuh. Tidak selesai sampai di situ, sedetik kemudian beberapa kapal luar angkasa yang dipenuhi dengan aura kegelapan muncul menandakan bahwa rombongan yang datang tidak hanya para Tianjun juga banyak ahli kuat di bawah ranah Dojun. Zai Xing tertawa jahat ketika menyarankan Feng Xian untuk menyerah saja karena hari ini pavilion Bintang Jatuh akan dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Namun kepala pavilion PLT itu sama sekali tidak menunjukkan ketakutan, malah mengangkat tangannya ke belakang dan memperlihatkan dua tetua Dojun yang mereka miliki, di mana dua tetua Dojun itu dengan tegas mengumumkakan kepada para antek dajjal itu kalau pavilion Bintang Jatuh tidak memiliki niat sama sekali menyerahkan pavilion mereka begitu saja kepada Aula Jiwa dan akan bertarung sampai mati demi melindungi tempat kelahiran mereka ini. Aduh, lidah terpleset, guys. Meskipun tidak bisa melihat wajah para Tianjun yang ada di balik topeng, Feng Xian tahu dan kawan-kawan tahu jelas bahwa semangat bertarung yang ditunjukkan para tetua dan murid pavilion telah membuat para Tianjun kesal dan memanfaatkan hal itu. Feng Xian segera membagi tugas dengan Dojun-Dojun yang lain. Karena Aula Jiwa memiliki 3 Tianjun dan beberapa elit Dojun, Feng Xian akan mengambil tugas berat dengan melawan Tianjun Hitam Putih sekaligus dan meminta Abba Sispek, Xiao serta King Lin untuk mengatasi Zai Xing serta Dojun lain. Hal ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi Feng Xian, namun karena mereka memang kurang orang, rasanya memang tidak ada pilihan lebih baik yang bisa diambil. Hingga tiba-tiba tiba-tiba saja sebuah kilatan melesat dari menara batu di belakang pavilion sebelum memunculkan sosok Xiaoyan yang dengan yakin berkata bahwa dia akan mengatasi Zai Xing sehingga Feng Xian dan kawan-kawan bisa melawan Tianjun dan Dojun lainnya. King Lin mengajukan diri untuk melawan seorang Tianjun di mana meskipun awalnya Xiaoyan meragu karena gadis itu hanyalah Dojun bintang 1, setelah mengingat keberadaan ular surga kuno di tubuhnya, Xiaoyan pun setuju menyerahkan Tianjun Hitam Putih kepadanya. Enggak hitam putih ya, putih kepadanya. Zai Xing hanya tertawa-tawa ketika melihat pembagian tugas sebelum mati yang dilakukan oleh Xiaoyan dan berhubung mau dibagi kayak gimana juga mereka bakal tetap mati. Zai Xing pun tidak mau menunggu lebih lama dan mengumumkan bahwa pencucian pavilion Bintang Jatuh dengan darah telah dimulai.
Tidak menunggu lama, semua antek Dajjal Aula Jiwa yang ada di dalam kapal luar angkasa segera menyerbu ke arah pavilion bintang jatuh. Begitu juga para Tianjun dan Dojun yang langsung mendapatkan lawan mereka masing-masing. Tianjun hitam harus melawan boneka iblis langit Shoyin alias si Uja, dan awalnya dia cukup percaya diri karena hanya melawan seonggok boneka. Namun setelah terlalu meremehkan Uja, pada akhirnya salah satu Tianjun Aula Jiwa itu menyadari bahwa boneka Shoyin bukanlah boneka biasa, bahkan cukup luar biasa karena memiliki kemampuan untuk melawan Dojun bintang 4. Kondisi yang kurang menguntungkan juga turut dirasakan oleh Tianjun Putih yang sesuai pembagian Shoyin akan menghadapi King Lin dengan kekuatannya sebagai Dojun bintang 1. Melihat lawan yang harus dia atasi hanyalah krucil Dojun bintang 1, Tianjun Putih juga langsung bersikap sombong dan berpikir dapat menggeprek gadis kecil itu dengan cepat. Namun Tianjun Putih segera mengalami keterkejutan beberapa kali, di mana kejutan pertama dia dapatkan setelah King Lin menunjukkan mata bunga ular 3 giok yang merupakan salah satu dari mata ajaib paling langka di seluruh benua Doki. Dan kejutan kedua dia alami setelah gadis kecil yang terus dia remehkan itu mengeluarkan bayangan ular berkepala 9 dari tubuhnya. Selain Ujang dan King Lin yang dapat melewati pertarungan dengan cukup lancar, Dojun lain seperti Abba Sispek dan Neng Yishan juga tidak mengalami banyak kesulitan dalam melawan musuh-musuhnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampai di sini geng Aula Jiwa telah berhasil ditekan oleh geng Pavilion Bintang Jatuh. Tidak mau kalah dengan rekan-rekannya, Shoyin pun dengan begitu luar biasa menunjukkan keunggulan melawan Zexing yang senyata-nyatanya berada 4 bintang lebih tinggi dibanding dirinya, dan hal itu membuat sang Tianjun ke-7 langsung berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan pemuda ini hidup lebih lama. Namun meskipun Zexing sudah bertarung dengan cukup serius, kekuatan Shoyin setelah didukung oleh transformasi 3 teratai api memang merupakan sesuatu yang cukup untuk menyaingi Dojun bintang 4, bahkan bintang 5, sehingga upaya-upaya yang Zexing keluarkan belum cukup untuk menekan sang tuan muda ketiga keluarga Xiao. Karena sudah tidak punya pilihan, Zexing pun hanya bisa melawan Shoyin dengan seluruh kekuatannya dan dipaksa untuk menarik keluar pedang pemitik bintang sebagai senjata terkuat yang dia miliki. Zexing menarik keluar sebuah pedang dari ruang kekosongan, di mana senjata itu tidak dapat dipungkiri memancarkan aura yang luar binasa, seolah dalam membelah ruang kekosongan dengan kekuatannya. Ayunan pedang Zexing membuat seluruh langit menjadi gelap ketika ruang kekosongan secara paksa dibelah dengan sombong. Dan Shoyin sendiri juga tahu bahwa kali ini Zexing akan mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki, sehingga Shoyin pun harus melakukan hal yang sama. Ketika Zexing mengangkat pedang pemetik bintang dan sekali lagi membelah ruang, Shoyin meledakkan doki di dalam tubuhnya dan membentuk segel di tangannya sebelum memunculkan 2 tangan emas raksasa di udara yang segera menggumpalkan semacam bola hitam, di mana bola itu tidak lain dan tidak bukan adalah teknik telapak tangan penciptaan agung yang baru saja dia warisi dari Zhao Huasheng pada episode sebelumnya. Hanya dalam beberapa detik yang singkat, kekuatan isap luar biasa langsung dipancarkan dari bola hitam dan membuat Zexing hanya bisa terbangung-bangung ketika menyadari bahwa bola itu adalah teknik Do Kelastian yang dia lihat di reruntuhan Doseng. Zexing hanya bisa menahan kekesalan dan kemarahan di hatinya ketika berpikir Shoyin sekali lagi telah ngeprank semua orang dan mengambil keuntungan yang luar biasa dari apa yang seharusnya Aula Jiwa dapatkan. Namun sekarang Zexing tidak bisa berbuat apa-apa, dan berhubung dia telah melihat seberapa menakutkan teknik Do Kelastian, Tianjun pemetik bintang itu hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupnya, meski pada akhirnya semua itu hanya berakhir pada kegagalan.
Meskipun Zeising dan banyak antek Dajjal Aula Jiwa berhasil dihabisi dengan telapak penciptaan agung, Shoyan juga kehabisan terlalu banyak doki setelah menggunakan teknik tingkat tinggi seperti itu dan hanya bisa menoleh dengan napas terengah-engah ketika mendengar suara lain menyebar di udara sebelum kemudian menunjukkan sosok yang bahkan jauh lebih kuat lagi dibanding Zeising. Iya, sosok itu tidak lain adalah Tianjun ke-9 Aula Jiwa yang muncul di ending episode sebelumnya. Dimana kalau biasa para antek Dajjal Aula Jiwa ini banyaknya bapak-bapak bangkotan yang udah bau tanah, Tianjun ke-9 yang aslinya kalau di novel bapak-bapak juga ini ya bisa bikin kita melek dikit gitu ya. Karena di Donghuanya tampil dalam bentuk tante-tante solehot yang menggoda iman kalian ya guys ya. Tianjun ke-9 yang harusnya namanya Moyu ya, berkedip muncul di depan Shoyan ketika meminta pemuda itu untuk tidak banyak tingkah dan mengikutinya dengan patuh ke markas Aula Jiwa karena pemuda itu sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya. Namun tepat ketika Shoyan sudah siap sedia mengeluarkan kekuatan terakhirnya untuk melawan Moyu yang hampir membawanya paksa, ternyata filmnya malah bersambung kan, bagoy sekali but kan. Waduh edan sekali episode kali ini guys. Gila merinding remang-remang bulu naonnya. Ngelihat baku hantamnya Shoyan edan ya sama Zeising, terus munculnya Tante Moyu sampai tiba-tiba aja Abah datang sambil ngomong ente belum memenuhi syarat buat nyentuh murid aneh. Mantap banget lah emang, apalagi kalau yang udah nonton spoilernya pasti udah tahu nih kalau Abah munculnya udah di ranah yang di luar prediksi BMKG. Penasaran Abah berada di ranah apa setelah bangkit dalam tubuh baru? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit. Bye bye.